Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Bernardus Daud. Saya dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan belajar bersama tentang diabetes mellitus, atau nanti kita juga belajar tentang makanan-makanan apa yang akan yang bisa dimakan, dan juga makanan yang dihindari seperti itu Pak ya. Kira-kira nanti kita berdiskusi sekitar kurang lebih 30 menit. Mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan Bapak tanyakan. Kalau tidak ada, nanti kita belajar bersama. Mungkin itu, mungkin kita langsung saja saya mempersingkat waktu. Jadi sebelum kita melangkah apa saja yang akan di makanan-makanan apa yang perlu dihindari, makanan apa yang bisa dimakan, kita lebih dahulu belajar dulu konsepnya apa itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia. Jadi hiperglikemia ini adalah kadar gula di dalam darah yang berlebih, seperti itu saja. Baik, kalau hiperglikemia ini Pak diakibatkan oleh kurangnya hormon insulin. Nah, itu yang dimaksud dengan diabetes mellitus ya. Nah, jadi kita perlu ketahui penyebabnya. Nah, apa sih yang menyebabkan diabetes mellitus? Nah, jadi diabetes mellitus ini dibagi menjadi ada dua. Nah, jadi ada dua, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, jadi tipe 1 itu karena dia kita bisa melihat di sini. Di sini karena sel beta dari pankreas yang normalnya menghasilkan insulin itu dihancurkan oleh proses autoimun. Jadi autoimun itu adalah imun kita yang menurun seperti itu Pak. Nah, jadi ini yang menyebabkan diabetes tipe 1. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah biasanya ini karena diakibatkan oleh penurunan sensitivitas insulin. Nah, insulin kita yang menurun. Jadi insulin ini berfungsi mengatur kadar gula darah di dalam tubuh, seperti itu. Nah, biasanya yang berisiko di sini adalah usia-usia lanjut seperti Bapak ini beresiko mengalami diabetes mellitus seperti itu. Terus obesitas, orang yang berlebih berat badannya, terus ada juga riwayat penyakit keluarga seperti itu. Nah, itu penyebab dari diabetes mellitus yang sedikit kita pelajari pada hari ini. Terus yang kedua, apa saja tanda-tanda dan apa saja gejala yang dialami? Biasanya mungkin Bapak sudah merasakan apa-apa saja. Biasanya sakit kepala, terus juga cepat lelah ya, seperti yang Bapak sempat ceritakan kepada saya kemarin. Biasanya mengantuk, terus tenaganya berkurang, terus juga gangguan pada kinerja, karena mungkin ya karena gula itu kan berfungsi untuk tenaga, dijadikan energi oleh tubuh. Nah, mungkin itu yang membuat Bapak cepat lelah seperti itu. Terus biasanya kram, terus juga kesemutan biasanya ya Pak. Biasanya juga ada rasa kurang nyaman, seperti ada nyeri di daerah perut seperti itu Pak ya. Terus penurunan berat badan. Dan biasanya pada orang yang diabetes mellitus biasanya terjadi penurunan berat badan karena yang tadi pasti karena karbohidrat, lemak, protein yang normal akibat tidak normal akibat rusaknya insulin seperti itu. Nah, itu untuk tanda-tanda yang bisa dirasakan. Nah, mungkin ada sebagian dari yang saya jelaskan tadi sudah Bapak rasakan. Nah, itu tanda-tanda gejalanya. Nah, sekarang
kita masuk ke apa saja itu syarat. Nah, syarat di mana diet atau sebelum kita melakukan diet diabetes mellitus. Yang pertama adalah energi yang cukup untuk mempertahankan berat badan. Nah, jadi kita harus punya energi yang cukup. Terus penggunaan kita harus tidak menggunakan gula murni seperti gula pasir, terus gula Jawa itu tidak boleh ya. Nah, terus bagaimana cara-caranya? Cara-caranya yang pertama kita makan secara teratur. Nah, secara teratur kita makan seperti biasanya, namun kita lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Nah, namun nanti sayuran dan buah-buahannya bisa untuk sayuran nanti saya jelaskan di akhir apa-apa saja tipe-tipe buah sayurnya. Namun untuk buah pilih buah yang agak rendah gula atau yang tidak terlalu manis seperti itu, Pak. Terus hindari gula murni seperti yang saya katakan tadi, bahwa seperti gula pasir, terus gula Jawa seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya periksa. Biasanya periksa setiap bulan ya, gula darahnya. Nah, jadi itu sering-sering saja untuk mengontrol bagaimana sih gula darah yang saya alami. Selanjutnya Bapak lebih sering olahraga ya. Mungkin kalau tidak suka olahraga ya bisa bersih-bersih pekarangan rumah, terus bersih-bersih di rumah untuk pengganti olahraga ya. Nah, ini makanan yang dihindari. Nah, ini makanan-makanan yang dihindari. Nah, inti utamanya makanan yang dihindari adalah pasti makanan yang mengandung gula. Pasti yaitu gula pasir, gula Jawa, sirup manisan, susu kental manis, es krim, dan kue manis. Nah, itu tidak boleh atau bukan tidak boleh sih, dihindari, karena ini akan memicu terjadinya peningkatan gula darah pada Bapak. Nah, ini yang perlu Pak ya. Terus yang kedua, yang mengandung banyak lemak seperti gorengan itu tidak boleh. Terus yang mengandung natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang mengandung makanan yang asin seperti itu, yang banyak sumber. Nah, baik Pak, selanjutnya ini untuk makanan yang dianjurkan atau yang boleh dimakan. Untuk sumber karbohidrat bisa menggunakan beras merah, bakmi, terus kentang, ubi jalan, singkong, gandum, sagu, sereal, dan roti. Ini untuk menunjang sumber karbohidrat. Nah, jadi ini sumber karbohidratnya bisa menggunakan yang sudah saya sebutkan tadi. Terus untuk sumber protein rendah lemak bisa menggunakan ayam tanpa kulit. Nah, terus ikan. Nah, tapi ikannya jangan yang diasinkan seperti ikan asin tadi Pak ya. Terus tahu, terus juga tempe dan kacang-kacangan. Nah, ini untuk menunjang sumber protein rendah lemaknya. Nah, untuk buah, nah seperti yang saya bilang tadi, bahwa buah juga tidak boleh sembarang buah yang dimakan. Nah, boleh jeruk, belimbing, salak, serundong, terus semangka, apel, pir, pepaya, pisang, melon, dan buah naga. Nah, jadi perlu saya sampaikan
bahwa untuk pisang kalau bisa jangan yang sudah terlalu matang. Biasanya yang sudah ada hitam-hitaman uh, itu tingkat atau kadar gulanya itu agak tinggi. Jadi untuk bapak yang mengalami diabetes mellitus atau penyakit gula, kalau bisa jangan yang pilih pisang yang terlalu masak, pilih yang masih agak biru-biru, yang masih sedikit kadar yang mau masak seperti itu Pak, mau masak seperti itu. Nah itu yang dianjurkan untuk buah. Nah sedangkan untuk sayur, nah jadi sayur ini ada dua. Nah jadi sayur yang boleh dikonsumsi, ada sayur yang bebas dikonsumsi dan ada yang boleh dikonsumsi tapi dibatasi. Nah yang pertama untuk yang bebas dikonsumsi, nah ini bisa sayur gambas, sayur lobak, selada, jamur segar, timun, tomat, sawi, toge, kangkung, dan kol. Ya baik Pak. Untuk sayur yang selanjutnya, yang sayur yang dikonsumsi, boleh dikonsumsi namun dibatasi, biasanya dibatasi 100 per 100 gram. Itu sayur seperti buncis, daun melinjo, terus daun singkong, daun pepaya, labu siam, pare, jagung muda, kacang kapri, jantung pisang, kacang panjang, bayam, dan wortel. Nah itu beberapa sayur yang nanti boleh dikonsumsi namun itu dibatasi. Nah jadi itu sedikit kita belajar tentang diabetes mellitus dan apa-apa saja yang makanan boleh dimakan dan makanan yang dihindari. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya Pak, dan yang mungkin ada sedikit tambahan terkait materi, karena Bapak kan sering memeriksakan gula darahnya. Jadi perlu diketahui Pak, untuk kadar gula darah itu sebenarnya ada 3, namun yang perlu saya jelaskan ada 2 yang perlu kita ketahui. Yang pertama kadar gula darah sewaktu. Nah, kadar gula darah sewaktu ini adalah kadar gula darah kita biasa saja, seperti biasanya kita saat ini kan tadi makan terus ya pokoknya kadar gula darah kita seperti biasanya. Nah namun ada juga kadar gula puasa. Jadi ini kadar gula kita puasa, seperti itu. Nah jadi untuk normalnya, yang bukan DM itu biasanya kurang dari 100. 100. Terus yang belum pasti DM itu 100 sampai 200. Nah itu perkiraannya. Terus yang positif DM pasti di atas 200. Nah itu yang kedua adalah kadar gula darah puasa. Nah jadi biasanya untuk kadar gula darah puasa ini biasanya kurang dari 110. Terus kalau yang belum pasti DM itu 110 sampai 120. Nah di atas 120 bisa dikatakan diabetes mellitus. Itu sedikit penjelasan saya tentang diabetes mellitus Pak. Kiranya kita belajar bersama ini bisa menambah pengetahuan, dan juga apa yang saya berikan bisa dilaksanakan nanti di kegiatan atau di kegiatan di rumah. Mungkin nanti pas mau masak nanti boleh diterapkan seperti itu, dan hindari makanan yang sudah saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
saya akan kembali ke ruangan. Semoga Bapak tetap sehat. Mungkin itu Pak, saya permisi dulu Pak ya. Terima kasih.